BNT Sumatera Utara. Ya, terima kasih Pak Toga. Kembali lagi mengantisipasinya ya, salah satu ya, khususnya kembali. Puluhan ton ya sabu ya, narkotika jenis sabu maupun ganja yang sudah bisa diamankan. Tapi mengapa tetap saja bahwa narkotika itu menjadi momok kepada lingkungan atau masyarakat? Inilah yang perlu dianalisa, dievaluasi, bahwa tidak hanya penanganan narkotika itu bukan hanya pada hulunya saja ya, bandar maupun pengedar atau jaringan, tetapi korban-korban penyalahguna ini ya, selama korban-korban penyalahguna ini tidak kita sentuh, tidak kita obati, tidak kita rehabilitasi ya, jadi langkah-langkah yang sudah dilakukan aparat kepolisian maupun TNI akan tidak terlalu signifikan. Maka itu korban-korban penyalahguna juga harus kita obati ya, supaya hukum bisnis di mana ada demand maka supply ada. Jadi selama demandnya tidak diobati, supply itu akan masuk terus. Memang sudah banyak tadi saya katakan jumlah barang bukti yang disita ya, 2 ton. Bahkan pengedar juga puluhan ribu orang sudah ditangkap setiap tahunnya. Tapi mengapa narkotika tidak habis? Inilah yang perlu menjadi perhatian serius dengan rapat terbatas Bapak Presiden, diperintahkan khusus di Sumatera Utara, diperintahkan kepada Pangdam, Bapak Pangdam, Kapolda dan saya sendiri supaya diambil langkah-langkah yang luar biasa, tidak biasa-biasa lagi. Mungkin sedikit gambaran dari kami Kepala BNT Sumatera Utara. Ya, terima kasih Pak Toga. Kembali lagi mengantisipasinya ya, salah satu ya, khususnya bagi adik-adik kita ini, para siswa maupun guru ini harus mengantisipasi dari lingkungannya ya. Memang banyak faktor yang mempengaruhi kenapa orang menggunakan narkotika ya, banyak ya, terutama anak-anak kita ini, adik-adik kita ini yang mencoba-coba ya, termasuk pengaruh lingkungan, teman, segala macam ya. Maka itu saya menghimbau kepada adik-adik jangan sekali-sekali mencoba ya. Kenapa? Dampak daripada penggunaan narkotika ya, mungkin dia sekali, 2 kali dia tidak terlalu berdampak yang signifikan ya, langsung menyerang jaringan tubuh. Tapi ini kalau dia lambat laun, misalnya penggunaannya lebih dari 1 bulan ya, ini merusak efek jaringan tubuh kita sendiri, terutama masalah otak ya. Dampak daripada kejiwaan otak kita, tapi dampak kesehatan yang lainnya ya, banyak kalau kita sudah tangani masalah narkotika ini berdampak kepada jaringan tubuh lainnya seperti ginjal, paru-paru, jantung ya. Lambat laun ya, cepat atau lambat, faktanya di Indonesia terjadi yang meninggal akibat narkotika ini satu harinya ada 30 orang. Inilah yang harus kita ketahui bersama. Sebelum mereka ini yang korban-korban penyalahgunaan ini meninggal, mereka itu sakit ya, rata-rata mereka kalau tidak menggunakan di atas setahun ya, mereka rata-rata membawa penyakit bawaan ya. Nah ini yang terjadi. Apa bisa dari narkoba tadi akan mempengaruhi hubungan para pusat. Nah inilah yang membuat rusaknya generasi bangsa. Seperti kita ketahui ada sekalian terus bangsa ini depan. Jadi bagaimana mungkin bangsa ini bagus ke depannya apabila pemerintah sendiri politik
Oleh karena itu, jangan pernah sedikit pun tergiur atau ingin mencoba. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Kesbangpol merupakan badan yang memiliki kewenangan dalam rangka membina dan bekerja sama dengan BNN Provinsi Sumatera Utara dan juga masyarakat, organisasi kemasyarakatan penggiat anti narkoba. Kita akan berupaya semaksimal mungkin bekerja sama dalam bentuk memberikan bantuan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Kesbangpol, yang mana bantuan keuangan ini diperuntukkan untuk sosialisasi, pembinaan, dan juga untuk menampung biaya rehabilitasi. Dan juga kerjasama dengan lembaga-lembaga anti narkoba yang disebut dengan desa bersih. Nah, mungkin Pak Agung bisa menceritakan juga dan diceritakan Pak Toga gimana sebenarnya desa bersih ini. Coba mungkin bisa disampaikan kepada guru-guru, kepada anak didik kita, supaya mereka juga nanti tidak di daerah-daerah mungkin bisa juga melakukan hal yang sama. Jadi sebenarnya program desa bersih ini merupakan juga program dari BNN. Pemerintah Sumatera Utara juga berbuat. Artinya, masalah narkoba ini tidak hanya pemerintahnya saja, semua stakeholder, baik masyarakat, ormas peduli narkoba, baik BNN, baik pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Nah, pemerintah Sumatera Utara 2 bulan yang lalu, ya, kalau saya tidak salah, sekitar bulan-bulan 8 akhir, itu Pak Gubernur telah mencanangkan pembentukan 4.500 tim relawan narkoba yang berada pada zona merah. Ya, jadi tim relawan ini merupakan tim bentukan dari pemerintah setempat yang diajukan kepada Gubernur dan kita tetapkan dengan bisa mengimplementasinya itu dapat kita download sudah bersungguh. Nah, itu yang kami kira yang sangat diminati. Artinya begitu dia tamat, dia sudah bisa bekerja dengan modal sederhana, artinya dengan peralatan yang cukupnya dia sudah mampu untuk melaksanakan itu. Dan itu bergulir kita laksanakan pada setiap kegiatan setiap tahunnya, kita akan adakan terus. Salah satunya dengan cara membuat pelatihan-pelatihan berbentuk. Oke, ya, terima kasih. Jadi ada informasi baru kepada kita bahwa Kesbangpol sendiri pun memberikan pendidikan kepada teman-teman kita yang memang sudah selesai menjalani program registrasi kembali ke masyarakat, dan mereka diberikan bekal untuk bisa punya skill untuk mendapatkan pekerjaan dalam kehidupan. Kemudian pada Pak Toga ini lebih juga di BNN itu ada program-program yang namanya intervensi berbasis masyarakat di BNN, ya. Jadi ada intervensi berbasis masyarakat, ada juga yang namanya agen-agen pemulihan yang bisa dididik di tengah-tengah masyarakat dan difasilitasi oleh BNN. Nah, saya kira ini masyarakat harus pahami apa ini BNN. Nanti guru-guru kita ini kan adalah orang-orang yang terdidik, kemudian mereka harus mengerti apa yang dimaksud dengan intervensi berbasis masyarakat, di mana fungsinya di masyarakat, kemudian agen pemulihan yang sudah kita didik, kemudian kita tempatkan di desa atau di lurah, bagaimana mereka bekerja dan bagaimana memberikan informasi dan juga melakukan kebijakan di masyarakat untuk bisa melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba ini. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya ya program daripada BNN itu lebih memfokuskan pada pencegahan, ya, kemudian ada rehabilitasi. Ya, kalau pemberantasan itu ada 2 lembaga, yang bisa Polri, bisa BNN, tapi kalau fungsi pencegahan sama rehab itu ada di BNN. Khusus untuk intervensi berbasis masyarakat ini, ya, yang sudah banyak kita bentuk, ya, di khususnya di desa-desa, ya, tapi itu juga belum berjalan secara efektif,
ya, karena menyangkut anggaran. Ya, wisdom daripada intervensi berbasis masyarakat itu sendiri adalah kita sekarang sedang melaksanakan program SIL, ya, screening intervensi lapangan. Ya, tadi kalau intervensi berbasis masyarakat itu ya banyak kepada sosialisasi, banyak kepada penyuluh-penyuluh, ya. Tapi kalau sekarang intervensi berbasis intervensi screening intervensi lapangan, kita ini melakukan langsung kepada korban-korban penyalahguna tadi. Ya, kita lakukan razia dari ini, melakukan tes urin yang terindikasi atau yang positif urin, kita lakukan langsung pembinaan, kita lakukan asesmen. Kalau dia ringan, ya, kita berikan dia rawat jalan, tapi kalau dia berat, kita berikan dia rawat inap. Nah, itu sendiri ini kita sudah laksanakan lebih dari 2 tahun di Provinsi Sumatera Barat. Kita sudah menjangkau lebih dari 2.000 orang. Sudah kita lakukan pembinaan atau detoksisasi selama lebih kurang 2 minggu, paling maksimal 2 minggu ya, karena anggaran juga kita terbatas ya. Tapi ini sangat efektif dan efisien. Ini lebih kurang tingkat keberhasilannya itu berangka 80%. Yang selama ini mungkin program ini tidak pernah kita laksanakan. Jadi ini sangat bagus ya. Tadi intervensi berbasis masyarakat, nanti itu bisa juga menjangkau kepada guru-guru atau kepala sekolah ataupun ada juga siswa-siswa ini bisa juga mereka sebagai relawan atau penggiat atau penyuluh. Tapi tetap kembali kepada action di lapangannya. Lakukan deteksi dini, lakukan tes urin, mana yang positif, langsung kita lakukan pengobatan, rehabilitasi dan pembinaan. Waktunya juga tidak usah terlalu lama, kecuali dia yang berat-berat. Kalau dia berat, mungkin kita lakukan rawat inap ya selama 3 bulan. Tapi ada yang ringan kita rawat jalan, ada di klinik-klinik, mungkin ada di puskesmas, ada di desa-desa, ya. Mungkin juga di sekolah-sekolah ada klinik, kita juga mereka rawat jalan yang di bawah pembinaan BNN maupun bisa di bawah pembinaan provinsi. Begitu itu. Terima kasih. Jadi tadi kita bicara tentang deteksi dini, salah satunya menggunakan tes urin. Ini kembali kepada Pak dan karena sebagai di sektor pencegahan penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara, setahu saya ada kegiatan-kegiatan deteksi dini ini khususnya tes urin. Mungkin supaya siswa-siswa kita paham. Yang bulan nanti mereka berhadapan, oh kami saja yang diurusin, oh kami saja yang guru juga sedikit. Ternyata pejabat-pejabat, pegawai-pegawai di Sumatera Utara juga ditentuin oleh Kesbangpol. Nah, ini mungkin bisa Pak akan bisa memberikan penjelasan kepada kita semua, kepada guru-guru, kepada anak didik bahwa yang namanya narkoba ini ditentuin ini semua harus ditentuin kalau memang itu butuh ditentuin, bukan hanya nanti anak didik atau mahasiswa atau guru, tapi yang lain-lain pejabat-pejabat dan pegawai pabrik juga melakukan tersebut supaya pencegahan secara dini bisa kita lakukan. Apakah mereka sudah menggunakan apa tidak? Kalau mereka menggunakan di screening, kemudian di assessment, kemudian ketergantungannya seberat apa? Apakah dia harus menggunakan rawat jalan atau rawat inap dan lain